Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desita Adina Maharani, NIM J520200021. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistema respiratori menggunakan buku Prometheus. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang traktus respiratorius. Yang pertama itu kavum-nasi, kemudian choanae, kemudian nasofaring, kemudian ada isthmus pharyngeum, kemudian ada orofaring, kemudian ada laryngofaring, kemudian ada laring, trakea, bronchus, bronchiolus, kemudian ada ductus alveolaris dan juga saccus alveoli. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang nasus. Nah, nasus itu yang tampak luar itu ada cartilago. Nah, itu ada cartilago nasi lateralis, kemudian ada septi nasal, kemudian ada cartilago alaris major et minor, dan kemudian ada cartilago nasi accessoriae. Nah, kemudian juga ada os, yaitu os nasal. Nah, untuk yang bagian dalam itu ada dua, yaitu medial dan juga lateral. Untuk yang bagian medialnya itu ada cartilago septi nasi, kemudian ada lamina perpendicularis, kemudian ada os ethmoidal dan juga os vomer. Nah, kemudian untuk bagian lateral itu ada yang namanya penonjolan yang disebut konka. Nah, di situ ada konka nasalis superior, ada konka nasalis media dan juga konka nasalis inferior. Nah, ini gambar nasusnya. Nah, kemudian itu di bawah konka itu ada suatu lekukan yang disebut dengan meatus. Nah, di situ ada yang namanya meatus inferior, meatus nasi inferior, meatus nasi superior dan juga meatus nasi media. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang paring. Ini adalah gambar dari paring. Nah, paring itu memiliki batas, yaitu kavum nasi dengan nasofaring itu batasnya choanae. Nah, sedangkan kavum oris dengan orofaring itu batasnya isthmus faucium. Nah, kemudian kalau nasofaring dengan orofaring itu batasnya isthmus pharyngeum. Nah, kemudian saya akan menjelaskan untuk di bagian nasofaring. Nah, di nasofaring itu ada beberapa bangunan penting, ya. Ada bagian penting yang namanya itu torus tubarius, kemudian ada yang namanya octae, kemudian juga ada yang namanya tonsilla pharyngeus, terus ada yang namanya fossa rosenmulleri, ada yang namanya torus levatorius. Nah, untuk batasnya itu ada, kalau ventral itu batasnya choanae, kemudian kalau lateral itu batasnya arcus palatopharyngeus, kemudian kalau dorsal itu batasnya dinding posterior paring, kalau caudal itu isthmus pharyngeus. Kemudian ada yang namanya orofaring. Nah, orofaring itu juga memiliki bangunan penting dan juga batas-batas. Nah, untuk bangunan pentingnya itu ada yang namanya yang pertama itu ada tonsilla palatina, terus tonsilla tonsilla sublingual, terus juga ada tonsilla tubaria, sama ada tonsilla pharyngea. Nah, untuk batas-batasnya sendiri, kranial itu ada isthmus pharyngeum, kalau lateral itu ada arcus palatoglossus, terus kemudian kalau caudal itu ada radix linguae, kalau yang ventral itu ada isthmus faucium. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang laring. Nah, ini dia laring. Nah, di laring itu punya cartilago laring yang tidak berpasangan. Itu ada cartilago thyroidea, itu menurut Adams et al. Nah, ada juga cartilago epiglottica, terus kemudian ada cartilago cricoidea. Berikut adalah gambar dari cartilago cricoidea dan juga cartilago thyroidea. Ini gambarnya. Untuk yang berpasangan itu ada yang namanya cartilago artenoidea, kemudian ada cartilago corniculata, kemudian ada cartilago cuneiformis, kemudian ada cartilago triticea.
sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum